Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita ya, channel berkarya. Kali ini kita mau ngebahas di materi kita kayak biasa, ngomong yang penting bukan yang penting ngomong. Itu adalah salah satu slogan terbaik kita untuk saat ini. Jadi kali ini gue mau ada suatu pembahasan untuk orang-orang yang susah jodoh. Gue juga sebenarnya nyari jodoh sih, tapi gue udah dapet kayak gitu dan gue udah sah. Nah, di zaman sekarang yang metodenya tuh kalau menurut gua kebanyakan orang introvert ya. Kebanyakan orang kayak malu, atau mungkin kalau lu negor cewek atau cowok gitu di jalan, ngerinya lu disangka penjahat kalau zaman sekarang. Kalau nggak disangka penjahat, ngerinya lu disangka mau melakukan pelecehan seksual. Nah, makanya banyak sekarang orang-orang tuh mau cowok ataupun cewek dia lebih main media sosial. Salah satunya kan sekarang banyak banget tuh aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan cewek atau cowok untuk mencari jodoh. Ada Tinder, ada Bumble, dan ada lain-lain lah pokoknya ya. Tapi skip yang micet ya, sorry. Karena itu bukan aplikasi buat nyari jodoh anjir. Kayak gitu. Dan gue akan mengundang salah satu teman gue juga, nggak bakal ngomong sendiri. Kali ini dia adalah orang yang berhasil menemukan jodohnya via aplikasi online kayak gitu. Kita langsung aja, nggak salah lama-lama, kita panggil masuk ke. Yo. Oke. Oke. Gimana nih? Oke, jadi ini adalah satu teman kita yang menemukan jodoh secara online kayak gitu. Ya lewat media sosial lah intinya. Makanya gue pengen nanya tips kiat atau mungkin orang-orang kan kadang suka menjustifikasi itu jelek ya. Makanya gue pengen nanya tentang itu. Tapi sebelumnya lu kenalan dulu dong. Namanya Rensa Permana. Biasa teman-teman manggil Iyad. Terus untuk sibuk lu sendiri lah, untuk saat ini lu kerja atau masih nganggur atau kayak gimana? Sibuk ya kerja Ya sebagai orang tua, sebagai suami lah ya, suami mencari nafkah kayak gitu. Nah, yang tadi gue ada introduction depan sih, kan kita mau bertanya tentang bagaimana kiat-kiat atau mencari jodoh di media sosial. Berarti kan ada di Tinder atau di Bumble dan ya sebagainya lah kayak gitu. Gue sih mungkin awalnya pengen nanya nih, gimana cara lu buat menghindari scam? Karena emang di situ kan banyak scam cuy. Soalnya kalau buat menghindari scam sih, kalau zaman sekarang udah canggih nih Leh. Selain lu bisa lihat dari foto yang ada di Bumble, ya lu bisa minta kontaknya atau IG-nya, jadi lu bisa komunikasi di luar aplikasi itu lah. Terus lu juga bisa ngelihat mukanya itu langsung kayak misalkan video call. Oke. Jadi kayak istilahnya sama nggak nih kayak di foto gitu. Oh iya sih. Sebelum lo ngelakuin pertemuan paling nggak itu dulu sih. Iya sih, takutnya kan kalau lu nggak pakai video call atau mungkin biasanya media sosial dia lah ya. Kadang waktu scam tiba-tiba yang datang abang-abang. Itu bahaya banget kan. Waduh. jadi itu gue juga mau nanya sih, kan lu sebagai yang menemukan jodoh di media sosial. Kalau misalnya lu main kayak aplikasi kayak gini nih ya, aplikasi kayak gitu. Itu kalau berarti lu cowok berarti nyari cewek itu. Betul. Cewek-cewek di situ tuh suka ada kriteria yang high class nggak sih? Atau mungkin ketika lu baru swipe nih, lu nggak pas ketemu lu langsung di ghosting gitu. Ada nggak kayak gitu? Sebenarnya awal dulu ya. Awal. Gua awal main Bumble itu sebenarnya dikenalin sama temen gua. Oke, I see. Aplikasinya nih. Oh anjay. Kebetulan orangnya juga waktu itu habis putus, diajarin lah gue main. Gue download aplikasi, udah gitu kebetulan dia ngasih tahu gue tuh Bumble dia premium, jadi anjay premium cowok. Premium cowok, niat banget gila, itu niat banget anjir, Bumble premium, gila. Nah udah gitu swipe, gue kok ada batasnya gitu. Terus gue liat dia kayak tiap hari nge-swipe gak ada habisnya nih. Gue tanya lah bocah, kalau swipe gak ada batasnya tuh. Iya gue premium lah. Berapa bulan waktu itu? Sebulan kalau nggak salah. Sebulan apa berapa minggu gitu. Gue penasaran gue berlebihan. Anjay. Penasaran gue berlebihan, gue langganan sebulan cuy. Buset, emang luar biasa. Bro ini luar biasa berjodoh. Iya, awalnya sih iseng-iseng aja ya kayak buat ada temen chat atau nggak kepikiran kayak buat nyari jodoh di situ. Karena gue juga posisi di situ kan memang masih dekat sama mantan gue dan juga baru-baru putus lah gitu. Jadi kayak udah nyari-nyari temen chat aja lah gitu. Iya sih, buat relasi. Iya biasa gitu sih buat mencet, karena kan ini di media sosial lah kayaknya nggak mungkin jadi gitu ya kan. Biasanya nyoba buat nambah-nambah aja gitu kali gitu biasanya kan. Terus balik lagi tadi ke pertanyaan lu yang gimana buat kayak
cewek-cewek di sana tuh gimana sih? Cewek-cewek di sana tuh relatif ya. Kayak misalkan lu nyari di daerah Jaksel, lu tau sendiri lah pergaulan di sana. Udah pasti. Habitnya kayak gimana. Jadi kayak pinter-pinter lu nyari orangnya. Gimana ya? Sebenarnya nggak bisa dipukul rata juga sih di Jaksel kayak gimana ya. Iya, emang. Lagi cara lu pendekatan kayak gimana supaya lu bisa lebih dekat sama itu orangnya. Iya sih. Gue pribadi ya kalau misalnya main media sosial itu kayak misalnya kayak, nyari jodoh di online kayak gitu, swipe Tinder atau swipe Bumble kan. Memang kalau menurut gue yang udah pernah gue ketemu juga dari zaman dulu, itu menurut gue malah di situ isinya nggak terlalu banyak orang-orang nggak benernya kayaknya, karena dalam pikiran gue yang orang main di situ tuh kemungkinan mereka yang pergaulannya rada sempit ya. Kalau yang rada luas kan emang cowoknya banyak ya nggak. Tapi kalau yang rada sempit kan dia nggak, setuju lu? Betul. Karena mungkin gini juga nih ya. Lu nambah dengan bertambahnya umur, lu punya kesibukan, sekarang kerja, waktu lu terbatas, untuk nongkrong pun terbatas dengan teman-teman lu. Jadi istilahnya lu kalau mau nyari kenalan baru, lu mau nyari relasi segala macam, ya mau nggak mau lihat media sosial gitu. Udah pasti. Jadi emang lewat media sosial tuh ya salah satu perantara yang termudah buat menjaring sesuatu hal yang lebih luas kayak gitu. Gua tadi mau nanya nih, kan lu kan pemakai Bumble berarti kan. Kalau Bumble tuh bedanya sama Tinder apa? Sebenarnya sama sih ya. Kalau gua nggak main Tinder sih, jadi sebenarnya gua kurang bisa compare bedanya apa. Tapi yang gua tahu sama aplikasi buat nyari relasi, entah itu lu nyari jodoh, temen atau apa. Nah di situ mungkin kalau dari Bumble yang gue lihat ya lebih ke filter aja sih dari yang gue dengar ya, karena teman-teman gue ada yang main Tinder bilangnya ya memang agak barbar di situ. Oke. Cuma kan balik lagi tuh di mana pribadi orangnya yang memang menggunakan aplikasinya. Bahkan gue juga sempat nemuin hal-hal aneh nih dalam arti scam. Bukan scam lagi. Gue jadi kalau nyari di Bumble itu, lu bisa nyari kriterianya, misalkan gue contohkan, gue nyari cewek gitu, gue udah ini nih search cewek. Itu abang-abang. Anjir, abang-abang. Brotot, anjir. Iya pernah anjir, gue ngeliat di Tinder sialan pas gue save isinya itu ada abang-abang, gila. Ini bisa-bisa dia ganti gender jadi cewek. Abang-abang berotot tapi mukanya mencilak. Iya anjir, ngeri banget, goblok itu. Wah tolol itu sih, bisa-bisanya abang-abang bisa main gitu terus dia juga ya. Iya kan dia bisa milih gender ya. Anjir, milih gendernya cewek, gila. Emang rada gila-gila sih. Emang kacau sih, tapi emang kalau Tinder tuh sama Bumble gitu ya. Itu Bumble tuh kayak mendekatkan sesuatu hal yang jauh, jadi dia itu kan bisa search jarak ya. Betul. Bisa jadi search jarak. Lu misalkan dari Jakarta, lu mau nyari kenalan orang Bandung, orang Bogor, bisa dari situ. Iya. Ya, tapi kan emang enaknya, gue sih setuju kayak untuk Tinder atau Bumble atau aplikasi untuk kencan jodoh semuanya ya. Dia tuh menariknya gini kalau menurut gue, dia tuh mengeluarkan cewek-cewek di daerah lu yang kagak pernah kelihatan. Ya kan? Yang kayaknya gue gak pernah lihat dia, tiba-tiba kok ada, ternyata ada loh yang tersembunyi ya. Mungkin karena lingkup ya kita main misalkan Bogor, gue main di kota-kota doang gitu, tapi gue gak tahu orang-orang seperti apa. Ya tiba-tiba ada kabupaten kayak gimana. Karena kan Bogor yang luas kabupaten ya, jelas. Ya kayak lu nyari intan di tumpukan jerami aja, tiba-tiba ada yang barang bagus lu, gila. Barang langka itu. Iya, gila. Rare aja. Karena kan memang gitu, karena fungsinya itu kadang orang-orang tuh introvert, apalagi kalau untuk yang cewek-cewek karir. Betul. Cewek karir tuh gila, itu benar-benar sangat introvert sekali. Dan rata-rata sih yang gue temuin ya, untuk yang main Bumble itu rata-rata emang cewek-cewek karir yang memang waktunya sempit buat kayak mungkin nongkrong. Tadi balik lagi kan gue jelasin. Jadi memang kalau kenalan tuh pasti nanya kerja di mana, lulusan mana, itu udah pasti sih. Iya pasti sih, tapi kalau gue gitu, kalau misalnya kadang ya gue waktu main kayak swipe itu, kalau wanita karir tuh mereka memang fokus karir ya. Jadi kalau main gitu buat deket, buat nyari jodoh, tapi kadang kitanya juga yang minder. Betul, apalagi misalkan posisinya statusnya lebih baik daripada kita ya gitu. Jadi kayak ada rasa jiper gitu buat ngedeketinnya. Makanya kalau gue nih, kalau misalnya dulu kan kayak gitu swipe, mending gue skip. Nah, gue mau nanya sedikit nih, mungkin lu kan sebagai pelaku pemain media sosial kayak Tinder dan Bumble. Nah ini buat yang scam ya sih, mungkin kejahatannya kali. Lu pernah nggak sih di situ tuh atau temen lu pakai itu tuh buat melakukan kejahatan? Contoh nyari cewek prostitusi lah, apa ada di situ cuy? Lu pernah ngeliat ya? Cewek prostitusi gue nggak tahu, cuman kalau gue menemukan cewek yang agak barbar, misalkan dari fotonya, dari cara dia ngechat ke gue itu kode-kode kayak gimana, pernah ada kayak begitu. Pernah ada, cuman gue
balik lagi nggak tanggap karena memang pinter-pinter kita ngefilter aja sih masalah kayak gitu. Iya memang sih ya, paling kalau dilihatnya tuh pakai kerudung nih. Iya. Lagian buat apa kita main Bumble kalau nyarinya yang kayak gitu, mending main WeChat. Iya sih, banyak. Iya sih, tapi mungkin lebih murah. Mohon maaf, salah. Lebih murah. Fit gitu, Fit. Jadi, tolong coba di fit ya kawan-kawan yang tadi. Ya sebenarnya main kayak gitu ada plus minusnya sih kalau kita. Iya, kalau kita nyari jodoh di situ. Tapi kayaknya lu setuju gak sih stigma orang tuh zaman sekarang untuk dulu stigma jelek ya. Kalau nyari jodoh di situ kayak lu susah banget apa nyari. Kalau sekarang kayaknya gimana lu stigma sekarang? Stigmanya awal juga gue males ya nyari-nyari jodoh, nyari-nyari pasangan lewat online karena kan yang tadi awal takutnya scam atau nggak sesuai sama kita dari ya fisiknya lah, dari tingkah lakunya lah, karena kan kita cuma komunikasi lewat media sosial aja. Tapi ya itu pendekatannya memang harus ketemu secara langsung. Emang, gue juga setuju sih. Dan alhamdulillahnya gue jadi nih. Sama kita juga begitu dari asal kan begitu. Kita juga. Iya. Nah gue ini nih ada yang mau gue tanyain sih. Berarti kan lu kan waktu itu sampai pakai yang premium kan. Nah kalau chat pertama kali lu kan swipe sling dapet dong. Chat pertama kali apa yang lu chat? Oh, kalau Bumble gini nih, kita nggak swipe doang, kita nggak swipe match. Yang ngechat awal tuh ceweknya. Oh, anjing ceweknya. Kalau ceweknya ngechat kita berarti udah tertarik nih. Ceweknya barbar juga. Sebenarnya gini juga nih, gue tuh kalau main Bumble, lewat media sosial gitu, gue kurang pede. Karena gue ngerasa gue tuh nggak bagus di foto gitu. Jadi makanya ketika gue kenal sama cewek ataupun kayak baru chat lah atau apa gitu, pasti gue kayak buat ke jenjang yang lebih seriusnya gue pengen ketemu gitu. Dia biar tahu gue kayak gimana loh. Bener. Karena kan foto kadang sama aslinya beda. Bener, itu yang menurut gue scamnya sih situ tuh, karena kan sekarang filter banyak banget ya. Betul. Itu menurut gue tuh cari cewek di media sosial ngerinya tuh gitu, scam. Betul. Apalagi kalau misalnya mungkin mereka bener cewek, tapi ketika kita mau ajak video call tuh ngomong enggak tuh. Betul. Wah anjir tuh. Gue ngerinya pas datang ketemu, gitong, ngeri banget. Gila ngeri banget, buat kita scam anjir kita. Ya itu bukan kita menjudge fisik sih, kita juga ngeri tapi ya editannya terlalu iya, ya maksudnya unreal. Iya, maksudnya lu nih, gue untuk orang-orang yang main kayak gitu ya, lu pakai aja real lu, nggak apa-apa. Pasti nanti ada juga si cowok yang mau sama lu apa adanya gitu, nggak perlu lu kayak edit sana, edit sini, edit kayak lu nggak penting anjir. Nggak perlu edit-editan. Karena kalau kita cowok biasanya foto ya udah apa adanya. Iya anjir, gue masa gue edit gue. Muka gue begitu, ya udah begitu aja. Ada yang mau syukur nggak mau ya udah ya kan. Nggak pakai efek segala macam kalau makanya. Makanya yang gue bilang, gue awalnya kurang pede main kayak gitu. Cuman ya 1-2 foto ada yang bagus ya udah gue upload. Iya sih emang kok. Iya. Jadi kalau berarti kalau di Bumble ini berarti tipe ceweknya yang agresif. Enggak melulu sih ya. Cuman memang itu dibuat supaya ya mungkin menjaga keamanan si ceweknya aja. Jadi memang cewek yang memulai buat chat sama kita. Jadi kita laki-laki tunggu aja nih, kita match gitu. Tunggu aja dia ada chat sama kita atau enggak. Kalau misalnya dia chat, dia tertarik. Oh, berarti di paling chat cuman kayak chat yang ada pakai AI gitu. Hai ya gitu doang. Ujung-ujungnya lu yang ngegoreng kan? Ya, gue yang ngegoreng. Gue bridging lagi nih, ngomong apaan. Iya, emang. Berarti sebenarnya lu di situ juga harus jago-jago sih, karena kalau misalnya opening lu jelek, bisa ceweknya jadi kabur ya? Itu sih gue gak pernah sih kayak ketemu terus orangnya gak sesuai gitu ya. Gak pernah sih, alhamdulillah. Jadi kayak gue kurang lebih tuh main akhir tahun sampai akhir tahun itu sebulanan lah, masa-masa premiumnya itu ketemu 3 cewek gue. Anjay, 3 cewek terakhir ini bini gue sekarang. Yang pertama itu gue ketemu sebenarnya yang pertama itu gue orang Jaksel. Jaksel lah. Iya, Jaksel tinggi coy. Pergaulannya tinggi Pak Jaksel. Jaksel pergaulannya kayak begitu, dan orangnya suka usaha. Cuman masih kuliah. Tapi omongannya orientasinya nikah. Bukan materi. Sedangkan gue yang lagi merintis. Gue lagi merintis pasti ngerasa kayak bukannya gue pengecut atau gimana ya, kayak gak cocok gitu. Dia berarti mungkin dia pewaris kali ya? Mungkin. Bisa jadi, makanya dia ngomongnya duit-duit mulu. Betul. Mungkin. Cuman yang gue lihat juga orangnya
mau usaha sih gitu loh. Jadi memang gue ngerasa nggak cocok aja. Baik orang baik. Mungkin yang kedua mungkin bisa. Yang kedua itu, nah yang kedua ini sebenarnya gue nggak ketemu di Bumble nih. Yang kedua ini lucu nih. Kedua ini gue dikenalin sama temen gue dari IG. Oh iya. Jadi temen emang gue, temen lu nih rada-rada juga ya, liar banget anjir, bisa-bisanya bandel banget ini bandel. Jadi dia yang kenal di Bumble, dia yang nge-swipe, dia yang temenan. Kayak dilempar umpan lambung di gua dilempar. Dia bilang ya nih mungkin selera lu aja. Anjir. Kayak begini selera tuh Indomie. Terus udah begitu gua chat lah, gua DM lewat IG. Gua DM lewat IG terus gua ya udah dekat di IG, chatan segala macem, DM-an. Selang berapa hari ya gue nge-swipe Bumble lagi kan, dan ketemu. Oh iya jam 2 subuh tuh, yang jam 2 subuh anjir. Itu bini gue bukan lagi. Banyak lo gila yang di-swipe, gila. Banyak tuh di-swipe men. Jadi jalan kan cuma 2 doang. Namanya juga usaha coy. Lanjut bro. Terus ya udah akhirnya swipe ketemulah sama orang yang gue DM di IG ini gitu. Dan dia juga kalau itu gue, terus dia bilang itu kamu katanya. Itu aku kamu kan, soalnya kan lagi dekat sama. Terus kayak ya gue bilang segala macam. Udah akhirnya katanya emang dia mau hapus Bumble setelah itu. Tapi gue memang di situ nggak ada niatan hapus Bumble, jadi kayak gue terusin cuman buat swipe doang. Jadi gue nggak chatan sama siapa-siapa lagi. Nah di situ sebenarnya udah intens chatan berapa lama, tapi si cewek ini kayak narik ulur. Nah, bikin penasaran. Cuman gue nggak kepancing. Lu kayak begitu ya udah gitu loh. Itu emang nggak nyari. Stay cool sih, coba stay cool. Gue nggak nyari, jadi kayak misalkan gue chat dia nggak balas. Tiba-tiba dia chat lagi, cuman chat gue yang sebelumnya nggak dibalas. Emang itu biar kita nggak bukan kita yang butuh gitu. Nah di sini gue tuh nyari hubungan yang kayak misalkan ya udah kalau misalkan lo mau ya harus sama-sama butuh gitu loh. Gue doang yang nyari atau gimana. Akhirnya kayak ya udah jarang ngechat. Akhirnya dia kayak ngeblokir kontak gue segala macam. Anjing diblokir. Soalnya gue juga yang nyari gara-gara sih sebenarnya. Jarang chat udah begitu, gue jalan sama mantan gue. Jalan sama mantan gue ngupload IG, gue lagi temenan sama dia kan. Terus kata dia, ya gue gak ngechat, tahu-tahu nonton. Ya nonton berdua pas sama cewek lah. Iya masa sama laki ya. Masa lu nonton sama gue nonton sama yang tadi menjilat, goblok. Anjir, goblok banget anjir, nonton sama laki, kocak. Udah tuh akhirnya dia gak demen katanya gue kayak begitu dah pokoknya. Seakan-akan gue yang salah nih, padahal gue pengen yang sama-sama butuh aja gitu. Jadi memang udah gak cocok dari situ. Diblokir. Udah lah sampai akhirnya gue main lagi iseng-iseng udah hopeless juga kayak capek juga sebenarnya udah males kayak ya udahlah gitu main. Ya akhirnya kan berujungnya gue ketemuan sama bini gue naik motor lu. Anjay, gue ketemu lagi di jam 2 subuh anjir, tolong. Pulang jam 2 subuh anjir. Lagi di jam 2 subuh, gila tapi jadi jodoh, emang kacau emang kawan-kawan kita ini. Jadi gini, gue nge-swipe itu selang sehari dia ngechat gue. Chat nanya-nanya lah biasa. Kebetulan mantannya banker juga. Dia tahu gue kerja di bank, kata dia, nggak mau, katanya sama orang bank. Red flag, gue bilang anjing red flag apa gitu, mau gimana orang? Iya benar. Flag doang ya. Anjay susu anjing. Aiwan gue bilang, udah akhirnya dia bilang kayak begitu. Udah akhirnya gue bercanda-bercandain, chatan lebih lanjut. Akhirnya gue minta IG-nya. Biasa pasti IG dulu karena kalau WA lebih private lah menurut gue. Iya sih, strategi emang begitu sih IG dulu. Taktikan Yahudi. Sekalian kita lihat foto-fotonya dulu. Memang harus begitu cara mancingnya awal IG. Jangan langsung WA anjing, lu di-blok. Kalau misalnya itu lu kalau lu minta gitu tuh di media sosial kayak gitu lu jangan langsung minta WA di-blok lu gila. Jangan gatelan. Iya anjir lu tahan. Iya, tarik ulur lah biar penasaran. Cewek suka yang penasaran anjir. Ya, itu juga gue minta IG tuh serang berapa lama seminggu. Mungkin seminggu chatan di Bumble, pindah ke situ. Akhirnya intens dia baru tuh ngasih nomor handphone. Dan nomor handphone akhirnya gue beralih lah ke WhatsApp. WhatsApp situ ya kan gue bilang tadi gue misalkan memang mau serius atau memang
udah srek nih sama orangnya, dari komunikasinya enak, dan gue video call juga kan sama dia, jadi gue tahu mukanya kayak gimana, tanpa make up juga gue tahu kayak gimana, dan memang sesuai gitu foto, jadi nggak memang ada yang diubah atau pakai efek-efek yang berlebih lah. Iyalah. Udah gitu, ya. Tadi kan gue balik lagi, gue nggak pede dengan foto gue kan, gue bilang, karena gue ngerasa nggak fotonya nih. Akhirnya gue minta ketemu, tuh dia kayak nolak terus, mungkin karena stranger juga kali ya, mungkin jadi takut kan, media sosial kan, takutnya lu ini dari Bumble nih, tiba-tiba lu jual dia orang ya kan. Udah begitu kayak ntar aja ketemunya, ntar aja dia masih insecure segala macam, alasannya banyak dah. Udah gitu satu dan lain hal, dia pokoknya ada masalah di situ. Malam-malam tuh gua habis shift siang, waktu itu masih di Hang Tuah kita kan. Yoi, gua tahu lagi di itu aja. Sama dinas di situ kelar jam 10 kan kerja. Kebetulan lu sama Alfian tuh waktu itu. Emang itu gila-gila ya anjay. Kebetulan ada lu sama Alfian, dan gua di situ kan biasa nginep juga kan. Gua lagi malas balik, akhirnya gua nginep. Gua nggak ada persiapan, gua nggak bawa jaket, gua baju ganti memang gua naruh lah di situ. Memang gitu. Karena kan gua memang suka nginep kan. Jadi di situ gua nggak ada persiapan, jalan sama bini gue ini. Memang. Ketemu. Nah, gua tanya kenapa, nangis tuh dia tuh ada masalah. Ternyata berkaitan sama mantannya. Berkaitan sama mantan, entah itu di chat aja tuh gimana, gua nggak paham ya. Akhirnya minta ketemu, kita jalan-jalan sama gua. Itu tuh sekitar jam 11. Jam 11 gue bingung dong, gue nggak bawa motor, ya kan? Akhirnya gue nanya ke temen gue nih, minjem motor nih, akhirnya minjem motor dia gue. Jam 11 keluar, motornya motor dia, jaketnya jaket Alfian, celananya pakai celana hijau, bajunya hitam, jaketnya jersey nyambung. Anjay, emang itu tragedi jam 11 malam pulang jam 2 pagi. Anjay, itu udah sempat, mohon maaf, gue sempat bilang itu cewek gak bener anjing. karena gue jasnya kan kayak jam 11 malam ngapain? Malam ngajakin keluar, padahal mah emang bocahnya lagi ada masalah. Ini gue ngebela-belain. Takutnya kelakuannya aneh-aneh kan. Iya kan? Namanya bocah-bocah zaman sekarang gitu. Iya. Mungkin, karena gue belum kenal juga dulu. Iya, kayak gitu, terus akhirnya lu berjodoh lah ya kan. Iya. Emang jodoh tuh unik. Cewek lu, bini orang mana? Probolinggo. Nah, lucunya itu gila jauh banget coy. Iya, gue main cuma Jakarta Bogor doang. Paling banter orang Bekasi, Jakarta Timur. Iya kan, anjir sama ya kan? Orang Bogor. Tahu-tahu udah dapat jodoh orang Jawa Timur, Probolinggo anjir. Dia kecil di sono, lu gede kecil di sini kan. Lu jauh banget, tiba-tiba jodoh di Jakarta. Itu dia makanya jodoh. Enggak ada yang tahu. Memang. Tapi gue paling kasih satu tips sih terakhir, kalau misalnya lu mau tips dari gue, ntar gue minta tolong sih kasih tips juga. Kalau misalnya lu mau ketemuan sama ketemuan pertama, lalu dulu lah. Lu kasih tips nih sebelum kita closing atau penutupan ya. Lu ada nggak sih tips buat ketemu pertama biar si ceweknya ini gak ilfil? Karena kita juga pernah tinggal, paling kita yang ghosting anjing. Gimana ya? Pertama tips pertama kan? Tips aja ya, setelah tipsnya lu cerita gak apa-apa. Pertama banget ya, lu harus good looking. Itu wajib cuy. Itu wajib. Iya sih. Kalau nggak good looking, minimal duit lu banyak. Nah, iya. Atau pembawaan lu enak. Kalau lu humoris. Iya, itu biasanya. Bang bercanda. Yang penting sih cara lu komunikasi ya. Maksudnya dari sikap lu ke dia kayak gimana. Ataupun good looking juga penting sih sebenarnya. Iya, sebenarnya itu yang jadi pertama sih. Karena kan memang orang pasti ngeliat lu kan, oh ganteng nih ya. Iya. Oh cakep nih, cantik. Iya. Jadi itu ada daya tarik lah. Dia kan suka ngeliat dari jauh kan. Kayak cewek kan suka ngeker anjir, lu kayak baju apa dikeker lu dari jauh ya kan. Tiba-tiba diselepet. Iya, tiba-tiba pas udah deket, ya maaf aku dipanggil sama saudara aku suruh pulang. Alasannya kali lu bapuk kali ya anjir. Iya, karena gue juga lihat banyak orang-orang yang memang kenalan online, ketika ketemu beda akhirnya pura-pura ke toilet balik. Iya, itu nggak hoki sih. Makanya kalau gue sih, ini tips terakhirnya dari gue kali ya sebelum kita closing. Biasanya sih kalau misalnya kita mau kenalan, mau ketemu nih, ini kan udah mau ketemu. Paling gue gini doang bilangnya, tempat yang paling aman menurut dia. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita nentuin tempat, takutnya kita dianggap penjahat. Betul karena kan nggak kenal ya. Ya, mungkin simpelnya adalah tempat yang paling aman menurut dia. Ya misalnya di rumah dia, ya apa di rumah dia emang kenapa? Tinggal lu kan berarti lebih gentle dong lo sama orang tuanya ya enggak. Ya paling mentoknya kalau ceweknya rada zong dikit, ya lu mau kabur kemana lu? Ayo lu, kayak gitu doang. Tapi ya semua cewek menurut gue cantik sih. Ya semua cewek cantik lah ya. Iya. Yang itu kayak normatif. Cantik cuman belum tentu selera kita. Nah, bener. Tipe kita belum tentu. Karena laki-laki fuckboy juga kadang bukan dia nyari yang cantik, tapi dia nyari yang nyaman. Betul. Iya, kadang kalau dia nyaman, udah mau
ya menurut orang biasa aja, kalau menurut gue nyaman, semua cewek yang cantiknya ditinggalin kayak gitu. Ada tambahan lagi bro? Mungkin dari gua ya. Masukan lah buat yang masih single-single, single-single lah. Ya sekarang kan apapun udah canggih ya. Bijak-bijak aja sih pakai teknologi. Kayak misalkan lu tadi menggunakan Bumble, ya kalau bisa memang jangan dibuat iseng lah, apalagi sampai merugikan orang lain gitu. Betul. Entah lu pakai foto siapa, lu pakai foto siapa, terus profil lu siapa ketika ya bukan lu lah gitu. Iya, scam kan jatuhnya. Iya, yang real lah ya, biar semuanya nggak kecewa dan nggak ada ketakutan main di situ. Betul. Ya, kayak gitu. Mungkin segitu aja kali ya. Betul. Mungkin segitu aja dari sharing kita berdua. Kata-kata gue sih selalu sebelum kita penutupan, yang salah itu asalnya dari kita sebagai manusia, yang sempurna itu Allah. Kalau kata-kata selalu benar itu Nabi, boy. Kita cuma manusia, kata-kata itu pasti ada salah. Jadi baik buruknya ya bisa lu filter aja lah ya. Gak usah lu hujat. Kalau lu mau hujat silakan, jangan hujat gua tapi. Thank you untuk semuanya. See you untuk konten selanjutnya. Thank you Ian. Thank you Neil. Oke, see you. Dadah.